Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan, Allah kita tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sekalipun situasi kita sekarang ini tidak memungkinkan kita untuk berkumpul di gereja, namun kita tetap bisa beribadah secara online. Mari bersaat teduh mempersiapkan hati kita untuk beribadah. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Betapa bahagianya kita dipeduli dan dikasihi oleh Allah pencipta langit dan bumi. Bahkan Ia mau menebus dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami bersyukur Engkau mau mempeduli, bergaul, bahkan berkorban bagi kami orang-orang yang berdosa. Sungguh kami tidak layak. Betapa besar anugerah yang kami terima dari Engkau, dan sepatutnya kami mengabdi kepadamu seumur hidup kami. Engkau telah memilih kami, bahkan menetapkan kami untuk menghasilkan buah. Tolong mampukan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat pembimbing kita hari ini dari Yohanes pasal 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dengarlah panggilan Yesus kepada semua orang yang letih lesu karena tertindih beban dosa. Datanglah kepadanya, maka Ia akan memberi kelegaan kepadamu. Dengarlah sabdanya,
Kau yang tak berdaya, datang kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Mari kita masing-masing mengaku kesalahan dan dosa kita di hadirat Tuhan. Tuhan sumber kasih dan rahmat, hanya Engkau yang sanggup mengampuni dan menghapus dosa-dosa kami. Kami bersyukur Engkau aktif memanggil kami untuk datang kepadamu, mendapatkan penyelesaian masalah dan beban dosa yang menindih kami. Ampuni, sucikan dosa yang telah kami akui di hadapan-Mu. Tolonglah kami memahami betapa kejinya dosa yang menyebabkan Engkau harus tersalib untuk menanggung dosa kami. Mampukan kami untuk hidup kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah dari kitab Yehezkiel 33 ayat 19 menyatakan, sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Saudara-saudara, hanya oleh anugerah kita dapat memperoleh pembenaran dari Tuhan. Mari kita bersyukur kepadanya. Tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Pembacaan secara bertanggapan dari kitab Filipi pasal 1 ayat 20 hingga 26 berbunyi seperti ini. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku maupun oleh matiku. Tetapi jika aku harus hidup di dalam ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Sama-sama, sehingga kemegahanmu dengan Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Kita akan mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Persembahan saudara dapat ditransfer ke rekening atau account gereja. Dengarlah firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 menyatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga,
dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur, persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah, damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Tuhan, sumber segala kekayaan dan kebahagiaan. Apapun yang ada pada kami, semuanya berasal dari Engkau. Kami bersyukur firman-Mu mengajarkan kami untuk mengungkapkan syukur dengan tidak jemu-jemu, rela hati, dan sukacita. Seluruh jiwa raga kami persembahkan bagi-Mu, karena seharusnya demikian. Pakailah kami agar dapat mewujud nyatakan kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Paduan suara RCC hari ini akan menampilkan puji-pujiannya. Dipersilakan. It's an old story that you may have heard before, but let me sing it one more time before you close the door. I am here for just one reason, and that's to live the
put your life into His hands, the one who died for you. You can know. You can know. You can know. You have a breath of life waiting in heaven, and abundant life here below. You can know. You can know. You can know. You have a breath of life waiting in heaven, and abundant life here below. Yes, I know. Yes, I Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Imade Mastra, mari menyatakan hati kita telah siap menghasilkan buah bagi Tuhan. Ku bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacitaku, bekerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya. Serahkan semuanya, kerja bagi Sang Raja. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Shalom, salam sejahtera saudara-saudara dimanapun saudara berada. Walaupun kita tidak bertatap muka, tetapi Tuhan tidak dibatasi oleh ruang atau waktu. Tuhan berjanji ada di tengah-tengah kita. Marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita tundukkan kepala sejenak dan kita berdoa. Berikan kepada kami ya Tuhan pencerahan, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan. Apapun yang kami perlukan untuk mengerti, Tuhan karuniakan kepada kami. Engkau sudah membawa hamba-Mu untuk berbicara, biarlah kuasa Roh Kudus memenuhi dia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon pimpinan. Amin. Saudara-saudara, ada pepatah lama yang masih bergema sampai sekarang. Berbunyi demikian, semua jalan menuju Roma. All roads lead to Rome. Di dalamnya terkandung gambaran betapa kekaisaran Romawi demikian luas dan Roma adalah pusat dunia pada masa itu. Bila sudah melihat peta, betapa hal ini benar adanya, mengagumkan, begitu luas kekuasaan mereka. Dan bagi Paulus, Roma menjadi target misinya. Seolah dia berkata, dapat Roma, dapat seluruh dunia. Ia ingin ke sana sebagai pengkhotbah bebas. Tetapi cara Tuhan sangat beda. Tuhan membawanya sebagai narapidana. Apakah ini satu kegagalan? Paulus mempunyai penyerahan diri total kepada pimpinan Roh Kudus. Dengan pikiran tunggal, dengan single mind, yaitu kemajuan Injil. Apapun yang terjadi, asal Injil diberitakan.
Sehingga sukacitanya bukan terletak pada keadaan, tetapi pada buah jiwa-jiwa bagi Kristus. Dalam surat Filipi pasal 1 ayat 12, Paulus berkata, "Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atas diriku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil." Perkataan kemajuan Injil mengacu pada orang-orang ahli di masa perang yang datang ke medan perang mendahului kedatangan pasukan yang berikutnya. Mereka mengintai, mereka mempersiapkan rute logistik, mengatur strategi-strategi rahasia lainnya. Mungkin istilah kita zaman sekarang perintis atau pengintai. Kita diingatkan pada pengintai yang diutus Yosua sebelum mereka masuk ke Kanaan. Dampaknya begitu luar biasa dan begitu penting. Berapa di antara saudara-saudara yang mengingat Perang Malvinas atau Falkland War antara Argentina dengan Inggris pada tahun 1982? Saya membaca kemudian bahwa Inggris mengirim pengintai lebih dulu, mempersiapkan semuanya, dan kemudian barulah pasukan penyerang datang dengan persiapan yang baik. Ini yang dimaksudkan oleh Paulus, demi kemajuan Injil. Paulus sadar bahwa hidup ini bukan dari diri sendiri, bukan juga untuk diri sendiri. Kemanapun Tuhan utus, dimanapun ia berada, ia di situ untuk kemajuan Injil, yaitu berbuah jiwa-jiwa. Seperti Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 15 ayat 16, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Saudara-saudara, cara Tuhan untuk membuat hidup kita berbuah tidak selalu sama dari satu pribadi kepada pribadi yang lain. Memang pikiran Tuhan dan pikiran kita beda seperti langit dan bumi. Mari kita lihat apa catatan Alkitab tentang hal ini. Tuhan mengutus Musa turun ke Mesir untuk membebaskan umatnya. Apa senjata yang Tuhan kasih? Hanya tongkat di tangan. Gideon berperang. Apa yang ada di tangannya? Gentong tanah liat dan obor di dalamnya. Daud melawan Goliat. Apa yang ada? Katapel dengan beberapa batu. Nah, saudara, kalau kita melihat Paulus, dia ingin sebagai orang merdeka ke Roma. Tetapi Tuhan jadikan dia seorang narapidana ditambah dengan 3K. Saya pergunakan 3K untuk memudahkan kita untuk merenungkannya. Yang pertama, K pertama kerangkeng, atau katakanlah borgol, kerangkeng. K kedua kritik, K ketiga krisis. Coba kita renungkan kerangkeng atau rantai, ayat 12 sampai dengan ayat 14. Nah, melihat rantai yang membelenggu dirinya nampak sebagai cara Tuhan untuk membawa Injil kepada orang-orang Roma. Maka ia tidak komplain, tidak. Dia berkata, "Aku dibelenggu, tetapi firman Tuhan tidak terbelenggu." 2 Timotius pasal 2 ayat 9. Firman Tuhan tidak terbelenggu. Saudara-saudara, Palestina adalah jajahan Romawi pada waktu itu. Kalau Paulus PI dengan identitas diri sebagai orang Palestina, orang jajahan, dia akan dipandang rendah. Saya teringat pada tahun 1983 yang dikatakan Amsterdam 83, Amsterdam 83. Ada Billy Graham mengundang hamba-hamba Tuhan kumpul di Amsterdam, dan itu perkumpulan yang mungkin terbesar sepanjang sejarah sampai hari ini untuk perhimpunan konferensi. Dan di situ satu ketika kami diutus ke jalan-jalan untuk memberitakan Injil. Dan saya bertemu dengan seorang dari NTT yang melayani di Bali. Beliau fasih bahasa Bali dan saya jadi malu. Lalu kita berjalan bersama-sama membagi traktat. Dia sangat agresif sekali. Bertemu dengan seorang Belanda, badannya tinggi besar. Nenteng beberapa kaleng minuman keras. Rupanya dia sudah setengah mabuk atau bagaimana. Lalu
teman saya memberikan traktat. Orang itu mengambil, membaca, dan kemudian dia lihat dengan mata merah-merah kepada teman itu. Dia lihat terus ada Indonesia. Apa yang dia katakan? Ratusan tahun dulu kami sudah buang sampah ini ke timur. Sekarang kamu bawa lagi ke sini. Waktu itu saya langsung ingat dengan Paulus ke Roma. Andaikan dia datang dengan identitas orang jajahan, walaupun dia warga negara Roma, tetapi dari negara jajahan, orang akan pandang rendah. Andaikan ini terjadi pada zaman penjajahan Belanda, saya pergi ke Belanda, memberitakan Injil di sana, saya akan dicemooh. Orang jajahan mau ke sini. Nah, saudara, Tuhan punya caranya sendiri. Pada saat itu tidak dapat dipahami, tidak dapat kita mengerti. Ternyata belenggu itu mengikat tentara Roma pada diri Paulus. Bukan Paulus yang terikat pada tentara, tetapi tentara terikat pada Paulus. Sehingga Injil dapat dilihat dari jarak yang sangat dekat dan sangat jelas. Tentara itu bisa melihat apa yang disebut dengan Injil. Dari apa yang ditulis, dari apa yang dibicarakan, dari apa yang diperkatakan dengan orang-orang lain. Dan hidupnya sendiri merupakan terjemahan Injil itu. Itu yang pertama. Saya perlu jelaskan lagi sedikit bahwa pada waktu tentara itu diikat, sekian jam kemudian diganti dengan tentara yang lain. Dan Paulus mengatakan tentara ini sudah kembali ke istana dengan menjadi seorang yang percaya Yesus. Injil sudah masuk ke dalam istana. Dan demikian seterusnya. Luar biasa cara Tuhan. Kita tidak mengerti. Tapi karya Tuhan itu memang ajaib. Kerangkeng. Yang kedua, kritik. Ayat 15 sampai dengan ayat 19. Jadi bukan hanya rantai borgol itu menimpa Paulus, tetapi juga runyamnya ketidaktulusan orang-orang di Roma yang mengaku Kristen. Tapi orang-orang itu mengadakan pemberitaan Injil, namun dengan maksud membuat suasana menjadi tambah runyam, menjadi keruh, berdampak supaya Paulus cepat dihukum, dan dihukum dengan berat. Ini mempolitisir agama. Paulus berusaha membuahkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tetapi kelompok itu berusaha memenangkan suara bagi diri mereka sendiri untuk sesuatu yang lain. Lagi sekali kita melihat politik praktis. Dan ini masih berlangsung sepanjang masa sekarang juga. Paulus yang berpikiran tunggal, saya katakan tadi, dengan single mind-nya. Dia tidak beralih fokus kepada yang lain. Apa yang dia katakan dalam pasal 1 ayat 18. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Asal Kristus diberitakan. Ada buah sebagai hasilnya. Hati Paulus tidak cemburu. Dan juga tidak membuat counter yang membela diri. Kadang-kadang kita berada pada posisi seperti itu. Seolah semua moncong senjata diarahkan ke jantung kita. Tapi kalau pikiran kita itu manunggal, hanya satu, fokus, asal Injil diberitakan, maka itu yang menjadi dasar kita untuk memilih sikap. Saya teringat, saya membaca John Wesley dan George Whitefield disagree dalam satu doktrin. Tidak cocok pemahamannya tentang satu doktrin. Orang tahu. Lalu ada yang bertanya kepada John Wesley, Pak John Wesley, apakah engkau akan berharap melihat George Whitefield di surga nanti? Saudara-saudara, kalau George Whitefield tidak peka dengan kondisinya, atau dia tidak mempunyai kerohanian yang cukup, ingin balas dendam dan sebagainya, mungkin dia akan menjawab lain. Apa yang dijawab? John Wesley menjawab, tidak. Saya tidak akan melihat dia. Orang berpikir, wah ini pendeta masih dendam. Tetapi tidak, saudara. John Wesley mengatakan begini, George Whitefield akan dekat sekali dengan tahta kemuliaan, sedangkan saya jauh. Mana bisa saya melihat dia? Oh saudara, ini kerendahan hati yang luar biasa saya rasa. Dia tidak menggunakan kesempatan itu untuk menjelekan rekan sepelayanan. Kritik
yang ramai di medsos tentang iman Kristen kadang membuat hati menjadi panas. Tapi kalau kita melihat apa yang terjadi, begitu banyak orang yang mengenal dan percaya kepada Yesus sekarang ini. Saya teringat dengan ucapan seorang Romo yang berkata, kita butuh orang-orang seperti itu. Orang-orang yang mencaci maki iman Kristen, menjelekkan bahwa Alkitab itu palsu, Allah itu beranak dan sebagainya. Lalu di sisi lain dia berkata, mari kita introspeksi diri. Dan ternyata melalui peristiwa-peristiwa seperti ini, Injil tetap diberitakan. Tuhan punya cara. Yang pertama tadi kerangkeng, yang kedua kritik, yang ketiga adalah krisis ayat 20 sampai dengan ayat 26. Karena kerangkeng, karena belenggu itu, Kristus dikenal pasal 1 ayat 13. Karena kritik, Kristus diberitakan pasal 1 ayat 18. Karena krisis, Kristus dipermuliakan pasal 1 ayat 20. Bunyinya demikian. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Dimuliakan. Bahasa Inggris menerjemahkan to be magnified, diperbesar. Seperti teleskop yang kita pakai untuk meneropong bulan. Dari jauh bulan hanya sebuah bulatan biasa saja kelihatan indah. Tapi dengan teropong kita akan bisa melihat lebih dekat. Begitu dekat, seperti bulan ditarik dekat. Sehingga bopengnya bulan pun akan kelihatan dengan lebih jelas. Artinya, benda yang jauh bisa dibuat menjadi dekat dan dapat dilihat dengan jelas. Dia ingin supaya dengan hidupnya atau matinya, Kristus dibuat menjadi jelas. Christ be magnified. Saudara-saudara, seharusnya kita berfungsi seperti itu. Waktu melihat orang Kristen dari dekat, khususnya dalam menghadapi kesulitan seperti sekarang yang kita hadapi, maka Yesus kelihatan nampak besar, jelas. Dunia sudah tahu nama Yesus. Tetapi apakah mereka mengenal dengan jelas siapakah Yesus itu? Kalau mereka melihat keluarga kita dari dekat, dari jauh mau kelihatan indah, naik mobil sama-sama, mobil mewah lagi, pergi kemana sama-sama. Tapi waktu orang dekat dengan kita, ternyata keluarga kita begitu berantakan, dan Kristus tidak dipermuliakan. Bagi Paulus, hidup atau mati, ayat 23 tadi mengatakan, asal Yesus dimuliakan, asal Christ be magnified, maka ia terus bersuka cita. Dalam ayat 23 dia berkata begini, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Ayat 24, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Perkataan pergi di sini yang dia maksudkan adalah mati. Bagi Paulus, mati itu pergi. Ini istilah untuk menyebutkan istilah militer. Kalau bongkar kemah akan berangkat, itu pergi. Pergi juga bisa berarti istilah pelaut. Begitu kapal angkat sauh, meninggalkan pelabuhan yang sekarang, pergi ke tempat yang lain. Juga merupakan istilah atau terminologi politik, yaitu membebaskan orang-orang yang terpenjara. Jadi bebas. Atau bisa menjadi istilah petani, di mana petani selesai menggunakan sapi yang membajak, lalu dilepaskan dari kuknya. Selesai bekerja. Maka dalam ayat 21 Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Atau terjemahan lain mengatakan, hidup adalah Kristus, to die is to gain. Mendapatkan. Bagi Paulus, hidup adalah Kristus, mati adalah memperoleh atau mendapatkan. Berbeda sekali dengan pandangan banyak orang di sepanjang sejarah. Orang berkata hidup adalah uang, mati adalah meninggalkan semua. Hidup adalah ketenaran, mati adalah dilupakan. Hidup adalah kekuasaan,
Mati adalah kehilangan semua. Apabila pikiran kita menunggal, fokus, asal Kristus, asal Injil diberitakan, maka ada sukacita sekalipun keadaan keruh, dan mungkin kita tidak mengerti. Tapi asal semua demi kemajuan pemberitaan Injil, lalu kita dapat berkata, hidup adalah Kristus, dan mati adalah memperoleh. Saudara-saudara, apapun yang terjadi, marilah kita menunggalkan pikiran, menjadikan pikiran kita fokus untuk hidup berbuah bagi Kristus. Tuhan sudah memberikan kepada kita hidup yang baru. Di mana ada hidup, di situ ada pertumbuhan. Di mana ada pertumbuhan, di situ ada perubahan. Di mana ada perubahan rohani mendewasa, di situ Kristus nampak dengan jelas. Di mana Kristus ditinggikan, Ia sendiri akan menarik orang datang kepadanya. Itulah buah-buah jiwa karya Tuhan melalui kita. Hidup berarti memberi buah. Karena itu, biarlah orang lain melihat Kristus dinyatakan, dijelmakan di dalam hidup ini. Hidup ini bagaikan kitab terbuka, dibaca oleh sesama. Dapatkah orang sekitar saudara, sekitar kita melihat Yesus dinyatakan, dijelmakan dalam hidup ini? Kita renungkan diri kita masing-masing. Dan sebentar mari kita nyanyikan sebuah lagu. Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Let others see Jesus in you. Let others see Jesus in you. Keep telling the story, be faithful and true. Let others see Jesus in you. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Marilah sekarang kita bersama-sama mengingat apa yang Tuhan suruh kita lakukan sampai Dia datang. Kita akan bersama-sama menerima perjamuan Tuhan. Tuhan sendiri mendirikan perjamuan Tuhan ini dan mengamanatkan kita untuk terus melakukannya sampai Ia datang untuk kedua kalinya. Kita hidup di masa-masa penantian, dan kita harus memusatkan perhatian kita untuk berbuah bagi Tuhan dan juga menantikan kedatangannya yang kedua kali. Walaupun perjamuan kudus ini kita lakukan dengan rutin, tetapi makna itu tidak boleh dihilangkan oleh rutinitas. Kita harus memaknai dengan sungguh-sungguh bahwa pada waktu kita menerima roti dan anggur itu, kita mengingat Tuhan menyuruh kita mengingat akan Dia, memberitakan tentang Dia sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Ini meneguhkan iman kita. Ini menguatkan pemberitaan kita dan juga mengokohkan pengharapan kita
akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ingatlah bahwa perjamuan kudus tidak boleh dilakukan dengan sembarang. Tuhan mengingatkan kita supaya kita mengadakan penyelidikan diri sendiri. Mohon Tuhan menguduskan kita. Karena bukan sekedar makan secuil roti dan minum sedikit anggur, tetapi makna yang ada di dalamnya itu sangat dalam. Karena itu mari kita tundukkan kepala. Kita mohon Tuhan menyelidiki hati kita. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami sedalam-dalamnya. Lebih mengenal kami daripada diri kami sendiri mengenal diri kami. Kemana kami bisa menyembunyikan dosa-dosa kami? Bagaimanakah harus menutup diri kami? Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah kami menerima perjamuan Tuhan dengan hati yang sungguh sesuai dengan maksud-maksud Tuhan. Bersihkanlah kami. Ini kami mohon dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, ambillah roti dan pegang dengan tangan saudara sambil mengingat sabda Tuhan. Malam itu, ketika Tuhan akan ditangkap dan diserahkan kepada tangan orang-orang jahat, diambilnya roti, lalu dia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Setiap kali kamu memakannya, perbuatlah ini untuk mengingat akan daku. Mari kita menerima lambang tubuh Tuhan ini. Kita makan bersama-sama. Lalu diambilnya cawan. Dan dia bersabda, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengingat akan daku. Mari kita bersama-sama minum lambang darah Tuhan ini. Saudara-saudara, marilah kita sekarang bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, betapa kami bersyukur hidup di negeri ini. Kami mendapatkan kebebasan untuk berbakti, kebebasan untuk menyembah Engkau. Kami berterima kasih untuk negeri yang subur, yang indah. Kami bersyukur untuk pemerintah kami. Engkau memberikan presiden, wakil presiden yang baik bagi negeri ini. Terima kasih untuk pembangunan-pembangunan yang sudah dicapai. Namun di masa-masa sekarang ya Tuhan, ada upaya-upaya orang yang tidak mempunyai maksud baik, ingin berbuat hal yang tidak benar, mencoba untuk merongrong pemerintahan. Bagi mereka kami berdoa ya Tuhan, berikan kesadaran. Di tengah-tengah situasi pandemi yang berat untuk dihadapi oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kami berdoa ya Tuhan, berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi pemerintah kami mengambil langkah-langkah dan juga tumbuhkan kesadaran bagi umat-Mu di Indonesia ini untuk bisa bertanggung jawab, bisa mengambil langkah-langkah yang konstruktif untuk mengurangi dampak dari pandemi ini. Kami juga berdoa bagi tim kesehatan yang sudah banyak berkorban, bahkan sudah banyak yang Tuhan panggil. Bagi keluarganya yang masih tinggal, kami berdoa Tuhan ingat dan berkati mereka. Kami juga berdoa untuk ekonomi di negeri kami. Betapa terdampaknya dengan peristiwa seperti ini. Tuhan, lagi-lagi kami mohon, berikan kiranya kepada pemerintah kami hikmat dan bijaksana. Juga bagi negara, bagi gereja-Mu di negara ini, Tuhan memberikan juga pimpinan supaya gereja-Mu tetap menyuarakan suara kenabian. Dan sekarang
Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, khususnya di jemaat yang ada di Jakarta ini. Tuhan yang sakit, Tuhan beri penilikan kepada mereka. Kalau Tuhan izinkan, biarlah yang sakit Tuhan sembuhkan dalam kuasa dan nama-Mu, sesuai dengan rencana-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi langkah-langkah ke depan yang akan diambil, baik oleh negara maupun oleh gereja. Ada kesatuan kebersamaan, supaya langkah menjadi satu langkah yang kuat, membangun negeri ini menjadi Indonesia yang maju. Dan sekarang ya Tuhan, dengarlah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman, semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mengakhiri persekutuan kita. Kita kembalikan segala puji hormat bagi Tuhan. Kita berdiri dan kita menyanyikan doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji hormat dan mulia dulu sekarang tak berubah hingga selama-lamanya. Saudara-saudaraku, kembalilah kepada kehidupanmu dan terimalah anugerah Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera Yesus Kristus yang melampaui segala akal itu, kasih Allah, penyertaan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan memberkati.